Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kita lanjutkan kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 25, halaman 5, surat Al-Baqarah ayat 25. Kita bahas tabinya dulu. Wa basyiril alif lam samsiyah atau idgham samsiyah ladzi mantabiyah mantabi alif manu mantabi wawu wa amiluz idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Jadi huruf wawunya diabaikan saja, langsung diidghamkan ke huruf setelah lam. So mad badal, liha mad badal, karena sebetulnya setelah huruf ha itu ada alif, lalu alif itu diganti dibadal dengan harokat berdiri. Anna gunna, nun bertasdid itu gunna, gunna itu mendengung. Lahum idhar syafawi, mimati ketemu dengan jim, jadi mimnya dibaca idhar di bibir. Janna gunna, na man badal, ting ihfa hakiki atau ihfa abad ya, karena kasrotain ketemu dengan ta secara terpisah. Taj kolkolah sugro, ada huruf kolkolah yaitu jim mati di tengah-tengah kata. Tajri mantabiyah, ming ihfa hakiki atau ihfa abad. Tahtihal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, huruf alifnya diabaikan saja. Jadi kalau ada dua huruf mati secara berurutan, itu biasanya yang pertama diabaikan, atau yang kedua biasanya huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua, atau bisa juga huruf yang pertama diaktifkan gitu. Min tahtihal, tahtiha, nah bedain antara hak kecil dengan hak besar. Tahtihal, anha, an ini dibaca idhar tetapi dibaca sepintas saja gitu.
karena nun mati ketemu hanya dalam satu kata, tidak terpisah. Anhar. Nah itu kalau mau berhenti di situ, rohnya disukun dan dibaca tafkhim, disukun dan dibaca tebal gitu. Karena huruf ro sebelumnya ada huruf fathah. Cuma idealnya disambungkan, Pak. Lebih bagusnya disambungkan, tidak berhenti. Di situ kan ada tanda berhenti, itu ada tanda waqaf, yaitu waqaf sili. Boleh berhenti tapi lebih bagus disambung. Kullama matabi alif ruziku matabi wawu minha. Nun mati ketemu ha itu kan idhar sebetulnya. Hanya itu huruf idhar. Tapi dikarenakan dalam satu kata itu dibaca idharnya tidak sejelas ketika terpisah gitu, Pak. Jadi minha matabi alif ming ipa kiki atau ipa abad. Sama rotir, nah sama rotir idgham bigunnah. Jadi kasrotain dimasukkan ke ro dengan mendengung dan dibaca tarkik, Pak. Jadi ro-nya dibaca tipis itu karena sebelum ro itu kasrotain. Jadi jangan sama rotir, jangan begitu tir gitu. Tipis. Rizqong ipa hakiki atau ipa abad. Ko matabi wawu matabi alif, lu matabi wawu, ha mad badan, dzal idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Ladzi matabiya ruziqa qalqalah sugro. Huruf ko mati di tengah-tengah kata. Na matabi alif ming ipa hakiki qabl. Kalau mau berhenti lamnya disukun. Kalau mau berhenti wa utu matabi wawu bihi madsilah qasira. Sebab sebelum huruf ha-nya huruf hidup, banyak kan di kasrah hidup. Jadi hi-nya dibaca panjang dua ketukan, madsilah qasira. Mutasya mad badal biha. Kalau berhenti di situ itu jadi mad iwan. Mad iwan itu hampir mirip dengan mad badal. Bedanya kalau mad badal yang diganti itu harokatnya dari alif diganti menjadi harokat berdiri. Kalau mad iwad yang diganti bunyinya, kan mutasabihan gitu. Bihan asalnya kan begitu, lalu diganti menjadi mutasabiha, panjang dua ketukan. Walahum idhar sapawi fi matabiya ha matabi alif majaiz munfasil. Karena matabi alif bertemu hamzah secara terpisah. Azwa mad badal jum
idgham bigunna. Jadi di situ bedain antara zai dengan jim, dan jangan terbalik gitu. Jangan ajwazu, jangan begitu. Zai dulu baru jim. Azwajum. Nah, seringkali banyak yang terbalik. Jadi kalau terbalik nanti artinya jadi beda gitu. Azwajum idgham bigunna mutahharah. Nah, kalau mau berhenti taknya tak marbutoh itu dibaca sukun. Wahum idhar sapawi fi madbiya ha madbi alif kha mad badal lidun mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jika dalam ayat sebelumnya Allah berbicara tentang orang-orang yang kafir, orang-orang munafik ya, sekaligus Allah mengancam mereka dengan siksa api neraka. Nah, di ayat 25 surat Al-Baqarah ini Allah berbicara atau memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita yang termasuk yang diberikan kabar gembira ini. Nah, di sini Allah berfirman wa dan basyir. Basyir itu busra itu kan kabar gembira. Tabsyir itu kabar gembira. Atau bisa juga nanti manusia itu kan disebut basar itu ya. Basar itu berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah gitu, hal-hal yang sifatnya nampak gitu. Jadi wabasyiri, dan berilah kabar gembira. Nah, kabar gembiranya apa gitu? Ini kalau dirunut, Pak. Kalau dirunut banyak sekali kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Pertama adalah kabar gembira dengan diberikannya hidayah taufik. Jadi kabar gembira dengan diberinya hidayah sehingga dia menjadi orang yang beriman. Yang kedua, kabar gembira diberikannya keinginan dan kemampuan untuk beramal soleh. Kan sebetulnya semua orang itu Allah berikan bekal yang sama, Pak. Satu, Allah berikan bekal keinginan. Dua, Allah berikan bekal kemampuan. Nah, kan tetapi manusia dalam menggunakan kedua bekal itu berbeda-beda. Ada manusia yang menggunakan keinginannya maksimal, kemampuannya pun maksimal. Itu yang ideal, Pak. Keinginan dan kemampuannya digunakan secara maksimal. Ada juga manusia yang menggunakan keinginannya tapi tidak menggunakan kemampuannya gitu. Ingin sholat berjamaah, keinginannya sudah ada gitu, tapi kemampuannya tidak dipakai, tidak didukung dengan kemampuan. Mau berjamaah oke, Pak. Atau ada juga orang yang punya kemampuan untuk berjamaah gitu, tapi keinginannya tidak mendukung, tidak terjadi juga. Ada juga manusia yang keinginannya tidak dipakai, kemampuannya tidak dipakai. Nah, ya mah parah pisan gitu, Pak.
Jadi kabar gembira yang pertama adalah Allah berikan hidayah berbagai macam hidayah, Pak, sampai hidayah taufik. Kemudian yang kedua, Allah berikan keinginan dan kemampuan untuk beramal. Yang ketiga, Allah berikan kabar gembira ketika sakaratul maut, ketika maut menjemput. Tempoh hari kan pernah kita sampaikan, orang-orang beriman dan beramal soleh itu busyira, itu diberikan kabar gembira. Satu, birahmatillah, dengan rahmat Allah. Yang kedua, biridwanillah, dengan keridhaan Allah. Yang ketiga, bikaromatillah, dengan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang keempat, bijannatillah, dengan kenikmatan surganya Allah. Itu diantara kabar gembira yang Allah berikan kepada orang ketika sakaratul maut, apabila orang itu beriman dan beramal soleh ketika hidupnya. Jadi wabasyiri, dan berikanlah kabar gembira kepada siapa? Alladzina, orang-orang yang amanu, yang beriman, Pak. Yang tentu saja ketika di sini Allah mengatakan demikian, itu kan ada yang disuruh, Pak. Ada yang diperintah oleh Allah. Jadi yang menyuruh memberikan kabar gembira itu Allah. Yang disuruh untuk menyampaikan kabar gembira itu adalah Rasulullah, atau orang-orang yang berada pada posisi Rasulullah. Para ulama, para kiai itu kan meneruskan posisi Rasulullah. Kemudian ada juga orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah, yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh. Ini lengkap ayat ini nih. Ada juga isi kabar gembiranya gitu. Ada juga penyebab orang itu mendapatkan kabar gembira dalam ayat ini. Itu lengkap sebetulnya. Jadi berikanlah kabar gembira, wahai Muhammad, atau wahai orang-orang yang beriman, yang berilmu dan beriman. Kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Yang tentu saja untuk mencapai tingkatan orang beriman itu harus melalui dulu tahapan-tahapan sebelumnya. Kan ada tahapan ilmu gitu Pak ya. Ada tahapan yakin, ilmu dulu, kemudian yakin. Setelah yakin kan muncul yang namanya iradah, keinginan. Setelah ada keinginan muncul yang namanya ini niat, Pak. Setelah niat muncul yang namanya azam, tekad kuat. Setelah azam baru muncul itu keimanan. Jadi tidak ujug-ujug orang itu beriman gitu kan, ada tahapan-tahapan. Orang saja mau bikin bolu kan tahapannya panjang gitu. Apalagi kalau orang ingin menjadi seorang mukmin, tahapannya cukup banyak. Wa dan amilu, beramal, as-solihati, yang soleh. Ini iman dan amal soleh itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Seperti gula dengan manisnya itu, Pak. Kalau tidak ada rasa manis,
bukan gula namanya gitu. Atau seperti rumah sakit lah dengan dokternya itu. Untuk apa rumah sakit besar mewah kalau dokternya nggak ada gitu. Nah, iman pun itu tidak bisa dipisahkan dengan amal soleh. Bukan hanya sekedar amal, tapi amalnya pun harus amal soleh gitu. Suatu amal dikatakan soleh minimal syaratnya 2, Pak. Minimal. 1, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, amalnya benar, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang saja salah satunya syarat tadi, Pak, bukan amal soleh lagi. Niatnya ikhlas tapi tidak benar, bukan amal soleh juga. Bapak sholat nih ikhlas, tapi sholatnya teh sholat naon gitu teh. Rasulullah tidak mencontohkan, sekalipun ikhlas tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Atau sholatnya benar nih, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau yang sunnahnya juga benar tapi tidak ikhlas, tidak diterima juga oleh Allah. Jadi 2 syarat itu tidak bisa dipisahkan. Syarat itu kan sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dan biasanya syarat itu harus dipenuhi sebelumnya. Atau bisa ditafsirkan begini, amanu wa amilus solihat itu. Kenapa kata amal itu selalu diikuti dengan kata soleh? Selain amal itu harus mencapai hakikat soleh, yang namanya orang beriman dan beramal soleh itu pasti akan melakukan atau melahirkan keislahan, Pak. Keislahan itu kebaikan. Orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan melahirkan sesuatu yang baik, melahirkan kemaslahatan, melahirkan kesehatan. Solih dengan sehat itu, Pak, ada kaitannya. Orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan produktif. Orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan membangun itu, Pak. Dalam hidupnya itu akan membangun. Bahkan dalam urusan duniawi akan kreatif dia. Kalau dalam urusan ukhrawi tidak selamanya boleh kreatif, Pak. Bisa jadi orang yang kreatif dalam urusan agama salah itu. Kalau dalam urusan duniawi silahkan kreatif sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dalam urusan agama, nah kreatifnya itu harus mengikuti Rasulullah. Entong ayeuna kreatif Bapak salat teh ditambahan gitu. Sapoe teh jadi genep waktu, kreatif itu. Nggak bagus juga kreatifnya situ. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu akan melahirkan maslahat, akan melahirkan banyak manfaat, dan akan melahirkan kebaikan. Nah, berikanlah kabar gembira kepada mereka itu, Pak. Malah kalau dikaitkan dengan surat Al-Asr itu tidak berhenti sampai di amilus solihat, Pak. Makanya nanti ada yang namanya ilmu munasabah itu. Ilmu munasabah itu ilmu tentang bagaimana menghubungkan antara satu ayat dengan ayat lain, antara satu surat dengan surat lain.
Di antaranya kalau kita hubungkan dengan surat Al-Asr kan di situ ditambahin itu illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Artinya bahwa tidak berhenti sampai beriman dan beramal soleh, atau amal solehnya harus dirinci, Pak. Amal solehnya harus dirinci. Tempo hari pernah kita sampaikan tuh, barangkali masih ingat. Kita tidak hanya cukup menjadi orang soleh, tapi jadilah orang yang muslih, ya gitu, Pak. Apa bedanya soleh dengan muslih? Soleh itu khairun li nafsihi, kebaikannya bermanfaat untuk dirinya, tapi kurang bermanfaat untuk orang lain gitu. Ka masjidna rajin tapi tara ngajakan batur gitu dah. Ka masjidna rajin, ngajina rajin tapi melihat kemaksiatan hare-hare gitu. Cek barudak lain nama masing-masing malah. Itu orang soleh itu. Kalau orang muslih khairun li nafsihi wa li ghairihi, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk orang lain. Dia bukan hanya mensolehkan dirinya, tapi mensolehkan keluarganya, mensolehkan tetangganya, mensolehkan masyarakatnya. Nah, makanya di surat Al-Asr itu diperjelas itu, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan itu tugas semua orang, Pak. Mensolehkan diri dan masyarakat itu tugas semua orang. Apa isi kabar gembiranya itu? Anna sesungguhnya lahum untuk mereka itu jannat. Itu kata jannat itu menggunakan bentuk plural jamak, Pak. Memiliki beberapa arti nanti. Satu nih, dari sisi kuantitas surga itu banyak gitu, Pak. Banyak, bukan hanya satu. Bahkan kan dalam hadis itu Nabi mengatakan inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan itu. Tingkatan yang paling tinggi itu Firdaus. Banyak tingkatan surga itu. Nya orang mah tepang alus nagen tengah-tengah tenan naon, Pak. Alhamdulillah keneh tengah-tengah. Kemudian yang kedua, kenapa jannat itu menggunakan kata jamak? Karena dari sisi ukuran, Pak. Dari sisi ukuran, surga itu lebih luas ketimbang neraka. Itu kalau Bapak lihat tuh di dalam ayat sebelumnya, Pak. Ayat 24. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun naro. Kata anar itu anar, neraka, itu menggunakan bentuk tunggal itu, Pak. Bentuk mufrad kalau dalam bahasa Arab itu. Kenapa? Karena surga itu dari sisi ukuran letik kecil. Sudah kecil, penghuninya banyak. Tong boro-boro di neraka, Pak. Rumah aja, rumah tipe 21 nu menghunina 80 orang. Tentu enak oke itunya. Jadi kenapa menggunakan bentuk tunggal neraka itu? Kecil, Pak. Surga itu menggunakan bentuk plural jamak karena luas. Makanya di Ali Imran itu wasari'u ila magfirati mir rabbikum
wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi ya itu. Sementara langit dan bumi itu kan 7 lapis itu. Jadi luar biasa di situ Al-Qur'an itu, Pak. Ketika Allah menyebutkan kata neraka bentuk tunggal, nggak ada di Al-Quran itu neraka dalam bentuk jamak, nggak ada. Niron gitu nggak ada. Tapi surga itu ada dalam bentuk tunggalnya, ada bentuk musanna, 2 ada, jannatani kan ada itu di surga di Quran itu. Ada jannatun, ada jannatani, ada jannat. Itu Allah menyebutkan surga begitu. Jadi bagi mereka itu Allah sediakan surga-surga. Apa hubungannya surga dengan taman? Jannah itu kan punya arti taman, atau bisa juga diartikan kebun gitu, Pak. Karena ada korelasi antara taman dengan surga itu. Jadi surga dikatakan jannah itu, Pak. Itu karena dikelilingi oleh taman-taman gitu. Oleh pohon-pohon yang rindang gitu. Oleh pohon-pohon yang rindang. Sehingga seolah-olah digambarkan jannah itu tertutupi oleh taman-taman, oleh pohon-pohon. Itu kan enak sih kana teh lamun tengah poe gitu nya, ngebaheulai di surga gitu. Buah-buahan banyak gitu, Pak. Hutang teu boga, pamajikan gareulis gitu. Balalager, betah pisan kan gitu, Pak. Eta di surga teh kan gambaran seperti itu. Tajri yang mengalir, Pak, min dari tahtiha. Nah, haknya itu domir untuk jannah, min tahtil jannah. Dari bawah surga itu al-anhar, sungai-sungai. Dari bawah, Pak, mengalirnya itu di bawah surga itu. Sungai itu mengalir itu min tahti, di bawah. Jadi bukan di atas kan, kalau di atas nanti ada khawatir banjir gitu, Pak. Digambarkan itu min tahti, di bawah. Ini makanya kalau di antara bapak-bapak yang jadi pejabat ya, kalau bikin sungai saluran air harus di bawah permukaan rumah, Pak. Sekarang mapan sungai itu lebih jangkung tibatan rumah gitu. Rumahna dihanap, aliran sungainya di luhur kan. Mestinya kalau mencontoh Allah bikin surga gitu, Allah itu bikin sungai di surga itu, sungainya itu di bawah kata Allah itu. Jadi moal aya banjir, moal aya air tergenang gitu kan langsung jatuh ke sungai. Nah, di sini pun Allah menyebutkan kata sungai al-anhar itu dalam bentuk jamak. Artinya bukan satu sungai, tapi cukup banyak sungai yang ada di surga itu. Itu kalau dikaitkan dengan ayat lain kan ada sungai asal gitu, Pak ya. Sungai asal itu sungai madu kan itu. Ada sungai laban kan, ada sungai susu itu. Ada sungai khamar gitu. Ada sungai Janjabil kan, pernah bahas kan tempo hari itu. Sungai Janjabil itu sungai air jahe itu, Pak. Ada sungai itu tuh Inna Al-Kausar itu, Pak. Sungai Al-Kausar itu sungai air tawar itu. Sungai air tawar yang Allah alirkan dari surga itu ke telaga Al-Haud itu. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak itu sungai-sungai itu. Dan sungai itu selalu mengalir, makanya menggunakan kata tajri gitu. Selalu mengalir.
kullama setiap kali ruziku mereka diberi rizki. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus sholihat, atau mereka para penduduk surga setiap kali diberikan rizki oleh Allah minha, nah di dalam surga itu min thamaratin, dari berbagai macam buah-buahan, dari berbagai macam buah-buahan. Rizqa sebagai rizki. Qalu mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna, hada ini alladzi yang ruzikna telah diberikan kepada kami min qablu dahulu. Nah ini para ulama dengan mengaitkan kepada ayat yang lain, mereka menafsirkan bahwa di surga itu banyak macam buah-buahan yang dari sisi bentuk itu bentuknya mirip dengan buah-buahan yang ada di surga, di dunia, Pak. Dari sisi bentuk, dari sisi warna pun bisa jadi mirip, tapi dari sisi kualitas rasa, nah, itu berbeda gitu, Pak. Kenapa kok begitu? Biar tidak kaget gitu. Kan begini, kalau bapak-bapak nanti masuk surga gitu, lalu diberikan duren, kemudian durennya berbeda, tidak ada kemiripan lah dengan yang ada di dunia, kan bingung murid itu buah naonnya gitu. Tapi paling henteu kalau durennya itu kan ada kemiripan dengan duren di dunia bentuknya, Pak, geus moal asing deui, oh ieu teh duren nu kieu teh gitu. Jadi dari sisi bentuk, dari sisi warna bisa jadi sama dengan buah-buah yang ada di dunia. Makanya mereka mengatakan ini adalah rizki yang dulu pernah diberikan kepada kami. Tapi pas dicobaan, nah enak imah duren gitu. Wa utu dan diberikan bihi mutasabihana, mutasabih yang semisal, yang serupa. Itu yang pertama kenikmatan. Walahum dan bagi mereka itu fiha di dalam surga itu azwaj. Ada yang menafsirkan pasangan, Pak. Kalau ditafsirkan pasangan itu sifatnya umum. Bisa kalau laki-laki, kalau ditujukan kepada laki-laki ya berarti pasangannya perempuan. Kalau ditujukan kepada perempuan pasangannya laki-laki. Ada juga yang menafsirkan azwaj di sini ya istri-istri, Pak, atau bidadari-bidadari. Azwajum mutahharah, yaitu pasangan-pasangan atau istri-istri yang disucikan. Disucikan, Pak. Dan di sini Allah menyebut istri itu dengan kata azwaj, bukan dengan kata imro'ah gitu. Dulu pernah kita bahas juga. Jadikanlah istri kita itu sebagai zaujah, tidak sebatas sebagai imro'ah, kan gitu dulu. Apa bedanya zaujah dengan imro'ah? Kalau imro'ah itu hanya sebatas batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, eta imro'ah, Pak. Batur sare, batur dahar, batur mandi, eta imro'ah. Tapi lamun zaujah lebih dari itu, bukan hanya sebatas batur sakasur, sadapur, sasumur, tapi batur beribadah gitu. Teman beribadah, teman berbagi ilmu. Makanya untuk sholat sunnah gitu lah, untuk sholat sunnah idealnya kan di rumah gitu ya, idealnya di rumah biar bisa
menginspirasi kepada keluarga, kepada istri, atau sekali-kalilah ngaji bareng dengan istri gitu. Peperiheun pan lamun mamatahan mah sok hararese gitu Pak. Jadi kalau kita suami susah memberikan nasihat atau menyampaikan ilmu kepada istri, tong bingung-bingung, dibonceng we dina motor bawa ini ke pangajian, kene batur nu ngaji nama Pak gitu. Tas ngaji jajan baso atohon geura unggal minggu hayangan ngaji wae. Komo lamun tas ngaji terus pangmeulikeun baju pasti unggal minggu ngajak ngaji eta. Jadi tong bingung-bingung gitu. Lamun urang teu bisa memberikan nasihat pan sok rada cadel gitu banyak menasehati istri itu. Kadang tidak menerima gitu carana teh. Jadi azwaju mutahharah, istri-istri yang disucikan, disucikannya baik lahiriahnya ataupun batiniahnya. Lahiriahnya itu suci Pak, dikaitkan dengan ayat lain atau hadis lain itu kan mereka tidak haid, tidak nifas, tidak kencing juga gitu Pak. Jadi hal-hal yang kotor, menjijikan, bau itu nggak ada. Tidak meludah juga kan. Kalau dalam hadis-hadis begitu dijelaskan. Begitu pula batiniah mereka pun suci. Jadi kan kadang sok ayatnya perempuan teh cantik tapi babari ngamek gitu nya. Babari baeud gitu teh. Ieu mah teu. Jadi mutahharah, penyakit-penyakit batinnya oleh Allah itu dihilangkan. Wahum dan mereka itu fiha di dalamnya itu khalidun, itu kekal Pak, kekal di dalamnya surga. Nah inilah yang harus dikejar, dicari, diutamakan oleh kita itu kenikmatan yang kekal dan abadi, yaitu kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah mudah-mudahan kita bisa meraihnya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.